Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Budi Dharma yang saya hormati, Bapak Ibu majelis guru SMA, dan yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua yang berkesempatan hadir pada pagi ini, dan kepada anak kami yang kami banggakan yang kebetulan juga sudah hadir. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di aula SMA Budi Dharma ini dalam serangkaian acara, khususnya penerimaan rapor tahun ajaran 2013-2014 semester ganjil. Dan juga tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, insya Allah kita mendapat sahabat yang jauh akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk memenuhi undangan kami walaupun secara lisan, tapi kalau kita lihat dari kondisi sekarang ini hanya sekian persen dari orang tua yang hadir. Tapi dengan tidak, salam sejahtera untuk kita bersama. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan mulai dari awal tahun ajaran kemarin. Bapak Ibu, orang tua wali yang saya hormati, sebenarnya yang kami inginkan adalah seluruh orang tua atau wali itu datangnya di awal, sehingga kita dapat menyaksikan anak-anak kita yang telah belajar selama 6 bulan mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya. Tapi kena banyak yang dari kita ini beranggapan kalau bagi rapor itu ya sudah, nanti masuk dalam kelas 5 rapor pulang. Jadi kami seperti yang disampaikan di awal kita bulan informasi kemarin, bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita mencanangkan prestasi untuk sekolah SMA Budi Dharma. Tentu saja kalau kita mencanangkan prestasi, kita tidak bisa melaksanakan itu sambil lewat saja. Ini perlu direncanakan dengan baik. Nah, yang pertama sekali, kalau kita ingin prestasi, dimulai dengan kejujuran. Jadi tanpa kejujuran, prestasi tidak akan bisa kita raih. Jadi setiap siswa maupun guru harus memulai dengan kejujuran. Makanya Bapak Ibu jangan terkejut nanti, mungkin ada anak kita satu pun dari pelajaran itu dia tidak tuntas. Ya jangan terkejut, itu akan bisa dilihat. Nah, bagi siswa atau orang tua yang mengambil masalah evaluasi atau penyerahan laporan ini dianggap sambil lewat aja, mungkin nanti siswa atau orang tua ini akan mendapat kenyataan bahwa anaknya tidak bisa ikut ujian kenaikan kelas. Jadi oleh karena itulah kami perlu panggil orang tua. Jika orang tuanya tidak ada, jangan dibagikan rapor. Nah, untuk ini nanti Bapak Ibu akan disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Tapi saya juga sudah menyiapkan ini, peraturan Menteri Pendidikan tentang evaluasi. Itu sesuai dengan Permen nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian, yang mana isinya adalah untuk kita ketahui bahwa anak kita bisa naik kelas atau lulus yang di kelas 3 itu adalah
Pelaksanaannya di akhir tahun. Kemudian kenaikan kelas berdasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester 2 atau semester genap, kedua untuk kelas 1, 4 untuk kelas 2, kemudian ujian nasional untuk kelas 3, dengan mempertimbangkan seluruh SKKD yang belum tuntas pada semester 1 harus tuntas. Artinya apa? Kalau anak kita itu satu saja dari 18 pelajaran itu belum tuntas, berarti yang bersangkutan tidak bisa ikut ujian kenaikan kelas. Makanya Bapak Ibu dipanggil sekarang itu. Oleh karena aturan mengatakan bagi siswa yang belum tuntas diberikan waktu untuk mentuntaskan mata pelajaran tersebut. Jadi nanti setelah liburan itu kita tidak masuk materi kelas semester 2 atau semester genap, tapi kita menyelesaikan itu dulu. Dimulai dari hari Kamis itu mendatang, selesai hari Sabtu depannya tanggal 11 Januari. Nah, jika anak yang tidak datang dan segala macam, nanti wali kelas akan menyampaikan surat pernyataan untuk ditandatangani orang tua bahwa anaknya tidak bisa mengikuti ujian kenaikan kelas karena salah satu syaratnya sudah dilanggar. Itu artinya apa? Setelah evaluasi semester ganjil ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai. Tapi anak yang sudah tuntas pun masih bisa, tapi dia tidak bisa lagi dapat nilai maksimal 100, tidak bisa. Batas maksimalnya nanti kami akan sampaikan di rapat kami nanti, apakah itu 95 atau berapa. Kemudian untuk semester genap, nah ini juga harus diketahui, nanti kita akan sampaikan oleh wali kelas. Pada semester genap itu tidak ada lagi ajang perbaikan nilai atau remedi, tidak ada. Jadi kalau untuk kenaikan kelas itu setelah evaluasi itu dilihat anak baru bisa naik kelas, boleh 3 yang tidak tuntas kalau itu bukan jurusan. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh kelasnya. Jadi beda, jadi evaluasi untuk semester ganjil dan semester genap itu berbeda. Lebih jelasnya nanti wali kelas akan salah penyampaian kepada orang tua maupun siswa. Jadi ini adalah materi terpenting yang Bapak Ibu harus pahami. Sebab nanti jangan terjadi karena kami tidak tahu Pak. Nah ini sudah disampaikan pada saat yang pembulan pertama saya sampaikan yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan anak kami setelah melihat lapornya itu mengetahui waktu libur itu digunakan untuk mempersiapkan diri. Apakah itu kenanya di UH atau tugas atau mix semester atau lamanya nanti hasilnya itu bisa berguna, karena kita tahu sistem sekarang untuk masuk perguruan tinggi itu nilainya adalah nilai sekolah. Ya, nilai sekolah itu adalah yang menjadi acuan. Mana nilai sekolah itu atau nilai akhir itu berasal dari nilai sekolah digabungkan dengan nilai UN. Nanti akan diperbutkan dari Sabang sampai Merauke. Jadi sesuai dengan universitas atau perguruan tinggi yang dipilih, kemudian sesuai dengan passing grade dari masing-masing fakultas yang ada di perguruan tinggi tersebut. Jadi anak Bapak Ibu nanti hasil bagus tidak payah lagi melalui jalur tes, karena 50% itu melalui jalur SNPTN tanpa tes berdasarkan nilai akhir yang diperoleh oleh anak. Nah jalur tes itu tahun kemarin hanya tinggal 30%. Jadi untuk masuk itu memang berat. Jadi oleh karena itu jangan puas nilai itu hanya sampai 80, karena nilai 80 tak ada apa-apanya waktu nanti didaftarkan masuk perguruan tinggi. Jadi oleh karena itu untuk mencapai hasil yang baik, mutu yang bagus, tentu saja belajar sungguh-sungguh. Bapak sudah sampaikan kunci keberhasilan adalah kejujuran.
selagi masih ada juga berkeinginan evaluasi itu curang, percayalah hasil tidak akan maksimal. Tapi dengan bekerja keras, hasil bisa dapat. Kenapa? Kalau ada curang sedikit saja berbeda dan dapat lagi, karena tidak menguasai ilmu. Jadi kita di sekolah ini bukan sekedar mencari nilai, tapi juga mencari prestasi. Itu adalah bukan saja akademis, tapi seluruh sendi-sendi kegiatan yang ada. Di bidang seni kita juga akan berusaha untuk menggali bibit-bibit anak-anak kita yang mempunyai kelebihan di bidang seni. Di bidang olahraga kita juga akan gali. Pada pokok yang sedang berlangsung ini banyak anak-anak Budi Dharma yang mengikuti kegiatan itu. Cuman belum semuanya tuntas cabang-cabang yang dipertandingkan. Hanya beberapa cabang yang sudah menuntaskan, sudah penyerahan medali, dan anak Budi Dharma alhamdulillah sudah ada yang dapat medali, bahkan ada yang lebih dari satu. Jadi oleh karena itu kita juga bisa bersaing dengan sekolah lain. Cuman kami mungkin belum bisa menampilkan saat ini karena ada cabang-cabang tertentu itu belum selesai. Nanti kita akan sampaikan siswa kita yang berprestasi dalam bidang olahraga pada pekan olahraga Kota Dumai. Jadi kita juga ikut berpartisipasi. Kemudian juga dalam bidang akademis kita juga akan coba bersama dengan orang tua untuk mengasah anak kita ini ke lomba-lomba yang tingkatnya lebih tinggi, apakah itu provinsi atau nasional. Tapi kami dari sekolah juga perlu di backup dari orang tua. Karena untuk pembiayaan sekolah tidak akan mampu menanggung seluruhnya. Karena semua sekolah juga begitu. Jadi bagi bapak ibu yang ingin anaknya berprestasi, ya bantu nanti program sekolah. Jadi kalau anak kita harus ke Pekanbaru, ya kita pikirkan juga kalau tidak ada bantuan anak kita itu dari yang lain, jadi kita sebagai orang tua ya ikut membantu supaya anak kita ini bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi, supaya wawasannya itu berubah, tidak sekedar wawasan SMA Budi Dharma saja. Jadi mudah-mudahan dengan kita bermimpi saat ini, mudah-mudahan dalam waktu tak berapa lama nanti mimpi kita itu bisa terwujud. Tapi yang jelas kita harus kerja keras. Kemudian terakhir untuk anak-anak kami yang kelas 12, karena tak berapa lama lagi kamu akan melaksanakan evaluasi penentuan kelulusan. Ya, oleh karena itu belajarnya lebih ditingkatkan. Jadi mungkin pada semester ini jika masih ada dijumpai yang malas-malas itu, kami nanti mungkin akan mengadakan pengambilan dan pembinaan. Jika tak bisa juga lagi, ya kita kembalikan kepada orang tua. Bahwa evaluasi itu memang harus diperjuangkan supaya kita dapat hasil yang baik. Kami yang berprestasi pada semester ini, mudah-mudahan pada semester depan lebih ditingkatkan lagi kualitas prestasinya, sehingga nanti kita bisa menjadi sekolah terbaik yang ada di Kota Dumai ini. Jadi kita tidak lagi memandang merek. Jadi merek itu tidak ada lagi, merek swasta negeri itu tidak ada. Itu tergantung dari anaknya. Jadi kalau memang anaknya mau kerja keras, tidak ada lagi. Karena saya ketahui kalau kota besar itu bahkan swasta itu banyak yang lebih baik dari sekolah negeri. Jadi oleh karena itu kitalah yang akan mewarnai sekolah kita ini. Mau kita jadikan apa sekolah kita ini? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada Bapak Ibu orang tua, supaya Bapak Ibu bisa mengerti bagaimana sebenarnya sistem penilaian ataupun proses belajar mengajar kita, terutama untuk siswa kelas 12. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyerahkan pemuncak dan juara kelas serta juara umum, untuk
setelah pelaksanaan ujian kemarin, ulangan kemarin, kita mengadakan berbagai kegiatan kelas meeting yang gunanya untuk mengisi waktu menjelang pada maraton. Baik, saya akan bacakan bagi yang disebut cepat saja untuk maju ke depan. Yang pertama, pertandingan catur. Yang pertama, pertandingan catur. Juara pertama Adisti dari kelas 11. Juara ketiga Persero ada. Juara kedua Ananda Agus. Ananda Agus. Tadi juga karena yang putra pesertanya hanya 3, jadi saya ambil juara 1, juara 2 saja. Kemudian untuk putri, juara pertama Hidayatul Ramadina. Juara kedua Meta Sari. Juara ketiga Miza kelas 10. Silakan yang disebut. Futsal. Untuk futsal yang dilaksanakan di lapangan Popeye, juara pertama 2 IPS 1. Yang lain kita kan ya kamu. Juara kedua kelas 2 IPS 3. Yang mewakili Yustini. Sri Eka Agustina. Juara ketiga jumlah nilai 615 Andi Abis. Tari kreasi Melayu. Juara pertama nilai 680. Kelas 2 IPA 1. Juara kedua jumlah nilai 660. Kelas 2 IPA 2. Silakan yang wakili. Juara ketiga jumlah nilai 650. Kelas 2 IPS 2. Untuk penyerahan hadiah kami mohon kesediaan koordinator olahraga Pak Rusli Burhan. Orang tua dapat juga kami informasikan sekarang sedang berlangsung pekan olahraga Kota Dumai. Yang masuk datanya dengan saya ada 32 siswa SMA Budi Dharma yang ikut yang mewakili kecamatannya masing-masing untuk ikut dalam kegiatan pekan olahraga Kota Dumai. Kemudian ada informasi baru, 2 informasi yang saya dapatkan, yaitu di cabang catur. Di cabang catur ada 1 siswa kita yang mendapat 3 medali. 1 siswa kita dapat 3 medali Adisti untuk cabang catur. 2 perak, 1 perunggu. Juara catur.
Ya, terima kasih untuk yang sudah berprestasi. Silakan untuk maju ke kelasnya kan kembali. Masuk kepada kegiatan yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemuncak juara kelas dan juara umum. Untuk penyerahan pembacaan ini kami mohon kesediaan Ibu Ketua Tim Koreksi, yaitu Ibu Zenita Artanti. Kami persilakan. Kita akan membacakan juara pemuncak untuk ulangan semester akhir. Bagi anak kami yang terpanggil nanti diharapkan maju ke depan. Untuk mata pelajaran pendidikan agama diperoleh oleh anak kita nama. Baiklah, untuk pemuncak agama Fitri Ramadhani dari kelas 2 IPA 2 dengan nilai 84. Kewargaan negara. Nadia Jayanti kelas 3 IPA 2 dengan nilai 98. Bahasa 2 IPA 2 dengan nilai 86. Bahasa Inggris Yuri Cindi dari kelas 3 IPA 2 dengan nilai 76. Matematika Dwi Sinta kelas 2 IPA 2 dengan nilai 65. Seni budaya M. Tua kelas 2 IPS 3 dengan nilai 90. Pendidikan jasmani Idam Maulana kelas 3 IPA 1 dengan nilai 95 dengan nilai 77,5. Geografi Mela kelas 3 IPS 3 dengan nilai 84. Ekonomi Sylvia Putri kelas 10-4 dengan nilai 70. Sosiologi Nia Sukma kelas 10-4 dengan nilai 82. Fisika Jumrija dari kelas 2 IPA 1 dengan nilai 95. Kimia Cindy Teknik Informatika Yaya Koironi dari kelas 3 IPA 1 dengan nilai 96. Muatan lokal Riana dari kelas 3 IPA 1 dengan nilai 90. English Conversation Gilang Fernanda dari kelas 3 IPS 2 dengan nilai 97,5. Bagi anak kami yang dari hadiahnya diberikan.
selamat bagi anak kami lebih banyak dapat segalanya. Baiklah, sekarang akan diumumkan lagi yaitu juara kelas 11. Yang ketiga, Adisti Dian Prasetyo ini. Yang pertama Adisti Dian Prasetyo ini dengan nilai 1504. 10.4. Juara 3 Tini Anggraini dengan nilai 1262. Juara 2 Sukma Indra dengan nilai 1263. Juara 1 Nia Sukma Ningsi dengan nilai 1371. Untuk kelas 2 IPA 1, juara 3 Hidayatul Dina dengan nilai 1086. Juara 2 Melda Lia dengan nilai 1117. Juara 1 Dinda Sri Wahyuni dengan nilai 1124. Kelas 2 IPA 2, juara 3 Nanda Putri dengan nilai 1091. Juara 2 Sri Eka Agustina dengan nilai 1106. Juara 1 Dwi Sinta dengan nilai 1117. Kelas 2 IPS 1, juara 3 Ramadhani Putri dengan nilai 1046. Juara 2 Ulfa Nurriana dengan nilai 1073. Juara 1 Nuraini dengan nilai 1080. 2 IPS 2, juara 3 Bella Desrita dengan nilai 964. Juara 2 Arini Armis dengan nilai 981. Juara 1 Nadia Tiara dengan nilai 984. 2 IPS 3, juara 3 Yulia Yolisa dengan nilai 1066. Juara 2 Ananda Agus dengan nilai 1069. Juara 1 Agus Hidayat dengan nilai 1092. Kelas 3 IPA 1, juara 3 Syakban Maulana dengan nilai 1182. Juara 2 Uswatun Asana dengan nilai 1185. Juara 1 Rafi Amdani dengan nilai 1233. Juara IPA kelas 3 IPA 2, juara 3 Dia Anggraini. Juara 2 Nadia Jayanti. Juara 3 Sabar Manuru. Juara 1 Sabar Manuru. Hadiah. Kemudian untuk wali kelas 12 silakan.
bersainglah untuk berprestasi, jangan bersaing untuk yang tidak baik ya. Kenapa kawan kita bisa, kita tidak, itu prinsip. Jadi tinggalkan lagi belajarnya. Bagi yang semester ini belum berprestasi, terima kasih kepada Bapak Ibu Wali kelas semester ganjil tahun ajaran 2013-2014. Sebelum saya bacakan siapa yang menjadi juara umum untuk semester ini, mari kita sama-sama dengarkan apa saja yang akan diperoleh oleh siswa yang akan mendapat juara umum ini. Orang tua ketahui, kita ambilkan dari nilai murni ujian. Nilai murni ujian, nilai yang belum kita olah, nilai yang belum kita perbaiki. Diperbaiki belum, tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi nilai murni berapa anak kita dapat ujian, itulah yang kita ambil untuk penentuan juara umum. Kemudian apa yang didapatkan oleh siswa kita yang akan memperaih juara umum 1, 2, 3? Yang pertama piagam. Yang pertama piagam, yang kedua bingkisan, yang ketiga trofi tetap, piala tetap. Jadi piala ini menjadi hak milik kepada siswa kita yang juara umum. Kemudian yang sangat penting sekali adalah bagi siswa kita yang mendapat juara umum 1, bebas SPP selama 6 bulan ya, bebas SPP selama 6 bulan. Kemudian juara umum 2, bebas SPP selama 4 bulan. Juara umum 3, bebas SPP selama 2 bulan. Jadi itulah yang didapatkan oleh siswa kita. Mudah-mudahan ini memacu anak kita lebih giat lagi belajar, dan juga kepada siswa yang lain, sekolah akan memberikan apresiasi untuk kamu, akan memberikan penghargaan untuk kamu yang berprestasi. Jadi mari berkompetisi dengan baik ya, seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita laksanakan ujian itu dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita jumpai, anak kita ini yang berusaha juga untuk mencontek pada waktu ujian itu. Jadi mudah-mudahan dengan ada ini akan memacu lagi siswa kita belajar. Untuk juara umum, baik itu juara umum 1 ataupun juara umum 2 dan 3. Untuk juara jumlah nilai 1149,5, rata-rata 71,64. Diraih oleh siswa dari kelas 10-2 atas nama Cindy Anggraini, rata-rata 74,04. Jadi kalau boleh saya katakan ini, kalau kita ambilkan nilai ujian murni ini untuk nilai rapor, anak kita tidak dibanyak mata pelajarannya. Baik Bapak Ibu, untuk juara umum 2, 12 IPA 1, 12 IPA 1 atas nama Rafi Hamdani. Silakan kalau ada orang tuanya Pak, Bu. Ada orang tuanya Rafi? Hah? Gua nggak ngambil peradik dulu ya. Juara umum 1, juara umum 1, jumlah nilai 973, rata-rata 74,84. Diraih oleh siswa
dari kelas berapa? Kelas 2 IPA 1. Atas nama siapa? Dinda Sri Wahyuni. Silakan, ada orang tuanya Dinda? Nah, ada juga. Ya. Baik, Bapak Ibu, inilah juara umum kita untuk semester ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, hadiah bagi siswa dan juga yang mungkin ini sangat bermanfaat kepada siswa kita dan juga membantu orang tua, yaitu untuk juara umum 1 bebas SPP selama 1 semester atau 6 bulan. Kemudian untuk juara umum 2 bebas SPP selama 4 bulan. Kemudian juara umum 3 bebas SPP selama 2 bulan. Selamat bagi siswa kami yang mendapat. Dari rangkaian acara tadi Bapak Ibu sudah melihat kami di SMA Agudi Dharma ini tetap berusaha bagaimana supaya siswa kita ini bisa berprestasi. Ya, siswa kita bisa berprestasi dengan kami berikan ini bisa belajar lebih giat lagi. Ini kegiatan ini sudah kami laksanakan semenjak awal sekolah ini berdiri. Ya, semenjak awal sekolah ini berdiri, kami sudah melaksanakan kegiatan pelajaran di bidang ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Ya, jadi sekali lagi selamat kepada siswa kita yang sudah berprestasi. Kemudian kepada Bapak Ibu orang tua, kami sekali lagi memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung, siswanya atau anaknya untuk belajar. Bapak Ibu sudah berusaha ya menganjurkan anaknya supaya bisa belajar dengan baik, terutama di rumah, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah memasukkan anaknya dalam kursus-kursus ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang tujuannya adalah untuk mendukung supaya siswa ini bisa berprestasi. Kemudian kami mohon maaf mungkin selama Bapak Ibu berada di sekolah ini tidak mendapat layanan yang sebaik-baiknya dari kami. Kami terlebih dahulu mohon maaf kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memenuhi undangan kami ini menjadi kekuatan kepada kami untuk berusaha lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu saja mungkin pertemuan kita di aula ini. Nanti setelah ini bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun wali silakan masuk ke dalam kelas. Bagi siswa nanti dipandu orang tuanya. Ya, mungkin orang tuanya tidak tahu di mana kelas kamu masing-masing, dipandu orang tuanya untuk masuk ke dalam kelas masing-masing nanti. Kemudian kepada Bapak Ibu wali kelas supaya dapat nanti setelah ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk ke dalam kelas, karena mungkin Bapak Ibu orang tua ini masih ada pekerjaan yang lain. Jadi secepatnya, tapi yang jelas sampaikan apa
yang sebenarnya ya sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi semester ganjil yang sudah berlalu. Mudah-mudahan nanti orang tua bisa mengerti ya, orang tua bisa mengerti dia. Kemudian yang terakhir, sengaja ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya nanti anak kita jangan berbohong atau kembali. Silakan masuk ke dalam ruangannya masing-masing atau ke dalam kelas anak kita masing-masing.